Oke, dialog kita kembali lanjutkan. Kita kembali ke Pak Abdul. Pak Abdul, dari pihak Pak BW sendiri ada upaya-upaya hukum yang sudah dilakukan atau mungkin tengah dilakukan saat ini dalam kasus yang saat ini sedang menjerat beliau begitu? Ya, dalam konteks teks tadi, tim kuasa hukum ini mendorong supaya ada gelar perkara. Ya, dalam konteks hukum penegakan hukum murni itu harus ada gelar perkara. Harus dilihat apakah cukup alasan untuk melanjutkan kasusnya Pak BW. Dan saya kira di situ akan kelihatan nanti. Ya. Itu satu. Yang kedua, kita sebagai bagian komunitas dari advokat Pak BW itu juga ada upaya yang dilakukan melalui Pradi. Umpamanya kemarin ada surat Pradi yang meminta ke Barreskrim untuk mencabut penetapan tersangkanya Pak BW. Yang lain adalah judicial review terhadap pasal 32 Undang-Undang KPK, ya, bahwa penetapan tersangka terhadap pimpinan yang pemberhentian terhadap tersangka harus ditafsirkan secara rigid, harus ada limitasinya. Artinya ini mengkritisi apa yang terjadi kemarin ketika pemberhentian Pak BW. Jadi tidak sembarangan orang umpamanya dituduh pakai tindak pidana yang 2000 tahun yang lalu umpamanya. Artinya dari pihak Pak BW sendiri ingin merevisi untuk peraturan itu untuk sebagai untuk menambah imunitas begitu. Bukan untuk dia, untuk ke depan. Untuk kedepannya. Jadi dalam rangka menambah imunitas untuk dari pihak KPK sendiri gitu ya? Kalau mau ditafsirkan gitu boleh, ya. Karena kita minta supaya pasal mengenai penerapan tersangka itu dipersempit penafsirannya menjadi hanya tindak pidana yang dilakukan ketika dia menjabat sebagai komisioner KPK. Hanya terjadi pada tindak pidana tertentu yang memang besar, terorisme, korupsi dia di masa lalu umpamanya, atau narkoba umpamanya. Itu silakan gitu. Tetapi untuk tindak pidana yang ecek-ecek, tindak pidana yang sebenarnya dasar hukumnya kurang kuat. Yang sebetulnya memang tidak sebanding kalau dibandingkan dengan sangkaan terhadap Pak BG begitu. Betul. Ya. Baik, kita ke Ibu Fitri. Bu Fitri, itu kan memang dilakukan oleh Pak BW untuk dirinya sendiri dan untuk kemudian para pimpinan KPK ke depan. Betul. Tapi kemudian tidak solutif untuk masalah yang saat ini terjadi. Nah, menurut Anda apa yang perlu ditempuh? Apakah memang ini semua sudah selesai atau mungkin masih ada yang bisa diupayakan, Bu? Masih ada. Jadi sebenarnya sekali lagi kepala negara harusnya berperan ya, karena ya dia kepala negara. Dan kita melihat ada dua institusi di sini, KPK dan kemudian kepolisian. Nah, sebagai kepala negara bisa memerintahkan kepada kepolisian untuk segera membereskan masalah ini. Teknisnya silakan dilakukan oleh kepolisian. Tapi sebetulnya kan Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa tidak boleh ada kriminalisasi terhadap KPK. Tapi faktanya Pak Badrodin Haiti sendiri tadi menyatakan bahwa ini terus berlanjut. Ini apakah memang Pak polisi ini sudah tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Jokowi atau gimana sih, Bu? Iya, saya kira kalau memang terus-menerus ditunjukkan seperti ini sebenarnya bisa dibahasakan sebagai pembangkangan begitu ya, karena kepala negara sudah bilang hentikan tapi belum dihentikan. Jadi kembali kalau misalnya jalan keluarnya apa, sebenarnya kriminalisasi AS dan BW harusnya di stop dan instrumen hukumnya ada. Begitu juga dengan, saya kira juga penting kriminalisasi orang-orang yang membela KPK. Ini kan kami semua sebenarnya seperti diteror. Siapa yang berani mengganggu gugat kami, para petinggi, para oligarki ini akan kena. Denny Indrayana, Yunus Hussein dan lain sebagainya. Ini semuanya harusnya di stop. Jangan sampai terulang terus seperti ini. Dan kalau misalnya tadi dikatakan oleh Pak Fikar ke depannya nanti seperti apa yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, saya kira ini salah satu cara yang cukup baik begitu, karena kita mesti coba berefleksi. Sekarang siapa yang mau jadi komisioner KPK? Kalau misalnya dibeginikan terus, setiap ada petinggi bagian dari oligarki yang mulai ditersangkakan, langsung diserang. Dan file lamanya yang mungkin terjadi kalau kata 2000 tahun lalu bisa dibongkar lagi. Malaikat pun kayaknya gak jadi pimpin KPK nanti ke depannya gitu ya. Nah, saya kira dosa-dosanya selalu dicari. Makanya nanti Desember mungkin terasa masih lama, tapi saya kira Presiden sebagai kepala negara juga harus mulai mempercepat, memikirkan ini panitia seleksi komisioner KPK untuk Desember nanti diseleksi di DPR saya kira sudah harus dibentuk dari sekarang dan kalau bisa dibawa ke Kementerian Sekretariat Negara, jadi lebih netral seperti itu. Oke, kalau kita lihat komitmen Presiden juga agak sedikit riskan kalau kita hubungkan dengan apalagi yang terjadi di DPR dengan tekanan-tekanan dari DPR itu gimana, Bu?
Iya, dan kita mesti ingat juga pada minggu depan dramanya pindah ke DPR karena Pak Badrodin Haiti akan diuji oleh DPR. Saya kira ini juga akan kami sih masih menunggu ya bagaimana karena memang Presiden sudah ketemu dengan partai-partai politik, tapi saya kira konstelasinya berubah terus dan kita mesti ingat juga ada konteks politik lain yang mesti dihitung, pilkada, pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi akan terjadi dan ini rawan korupsi begitu ya? Oh, rawan korupsi, sangat rawan korupsi. Saya kira bahkan bisa ditempelkan nih konteks ini, jangan-jangan pelemahan KPK dan ancaman terhadap para orang-orang yang mendukung pemberantasan korupsi termasuk di kepolisian terkait dengan pilkada. Agenda besarnya memang seperti itu begitu ya. Baik, dari Pak Abdul Fikar mungkin terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Yang saya sampaikan begini, ini terus terang sebenarnya mengganggu demokrasi secara keseluruhan. Karena apa? Itu tadi ada kriminalisasi terhadap orang yang berbeda pendapat. Ada kriminalisasi terhadap orang yang mengkritisi satu keputusan umpamanya. Seperti Ibu Emong itu ya. Ini itu tadi saya katakan. Ujungnya adalah mengganggu demokrasi. Itu satu. Yang kedua, mestinya ke depan ada ya mekanisme, sebenarnya ada mekanisme sengketa antar lembaga di Mahkamah Konstitusi, tapi itu hanya menyangkut lembaga yang tercantum kewenangannya di konstitusi. Ya, untuk di level yang tidak tercantum, umpamanya seperti ini, ya harus ada pola-pola atau ada mekanisme yang formal gitu, yang untuk penyelesaian hal ini, gitu. Artinya ke depan, gitu, tidak jangan hanya penyelesaian satu persoalan seperti ini tadi hanya berujung damai saja tapi tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Tidak menyelesaikan masalah yang elemennya gitu. Oleh karena itu harus ada terobosan yang baru. Kita ke Bu Fitri terakhir. Bagaimana kemudian publik bisa percaya kepada 3 penegak hukum, institusi penegak hukum kalau misalnya kasus perselisihan antara mereka terjadi diselesaikan dengan cara seperti ini, Bu. Lalu kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi dengan APBN yang porsinya sangat besar, APBD dan juga pilkada-pilkada gitu. Ya, saya kira satu-satunya cara memang supaya mereka menunjukkan kinerjanya ya, tentu saja. Tapi yang harus diselesaikan dulu adalah kisruh ini. Sekali lagi kalau saya mendorong supaya kepolisian segera menghentikan kriminalisasi ini dan jadi akar masalahnya yang kita selesaikan. Tidak hanya barter untuk cooling down padahal ada api dalam sekam begitu. Jadi saya kira yang perlu dilakukan supaya ada public trust lagi adalah kisruhnya dihentikan, kemudian tunjukkan ke publik reformasi internal seperti apa yang akan dilakukan, termasuk misalnya KPK sendiri, perubahan apa yang mesti dilakukan, kepolisian juga apa yang mestinya dilakukan. Kalau itu tidak terjadi, saya khawatir publik akan semakin skeptis ya terhadap penegakan Optimis hukum. tidak kasus BG di Kejagung? Singkat saja, optimis atau tidak? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Baik, sedikit saja Pak. Peristiwa ini menggambarkan karena nilai seorang rusak susu senegara. Rusak susu senegara. Baik, terima kasih Pak Abdul. Dan pemirsa, demikian dialog kita.